materi perulangan. Untuk yang percabangan kemarin kita sudah bahas ya. Perulangan atau looping itu adalah beberapa instruksi diulang untuk suatu jumlah pengulangan tertentu. Nah, jumlah pengulangannya itu nanti dapat diketahui sebelum atau ditentukan di dalam perjalanan program. Kegunaan looping ini apa? Kegunaan looping adalah meringkas program, gitu ya, dengan mengotomatisasi perintah-perintah yang sama yang dikerjakan berulang-ulang. Contohnya, saya akan menulis nama saya Nina sebanyak 100. Itu kan hal yang sama yang dikerjakan berulang-ulang. Nama saya Nina, saya tulis sebanyak 100. Nah, looping ini bisa mengotomatisasinya. Struktur loop, gitu ya, struktur looping itu sangat efektif karena dapat menyingkat beberapa baris kode, gitu ya, puluhan, ratusan atau ribuan baris kode menjadi beberapa baris kode saja. Contohnya, misalkan tadi saya menulis nama saya Nina sebanyak 100, berarti kan ada, kalau printf biasa ada 100 baris gitu ya. Nah, kalau kita ubah ke looping, nah itu paling hanya 2 atau 3 baris. Jenis-jenis loop dalam bahasa C itu ada for, while, dan juga do while. Nah, format di dalam for itu adalah for dalam kurung inisialisasi, titik koma, kondisi, titik koma, increment atau decrement. Gitu ya. Kemudian ini adalah body for-nya. For, inisialisasi, kondisi, increment atau decrement, kemudian body for-nya. Nah, untuk inisialisasi dan juga untuk increment, ini bisa saja tidak kita munculkan di dalam kurung for ini. Jadi inisialisasi bisa kita tuliskan sebelum dari for, gitu ya, sebelum dari for. Dan juga increment ini bisa kita tuliskan di dalam body statement. Asal titik koma ini tetap ada ya. Jadi inisialisasi bisa kita tuliskan sebelum for, tapi ada titik koma, tetap ada di dalam kurung for. Kemudian increment itu bisa kita tuliskan di dalam body statement atau body for, asal titik komanya ini tetap ada. Oke, nah contohnya ini tadi, kita mau print ini it is fun sebanyak 10 gitu ya, sebanyak 10. Maka bisa kita ringkas dengan looping. Ini kita contohkan dulu dengan for ya. Jadi di sini ada n sama dengan 0, ini adalah inisialisasi. Kemudian n sama kurang dari 10, ini adalah kondisi. Dan juga n++ ini adalah increment-nya. Jadi nanti akan dicek mulai dari n sama dengan 0, apakah sesuai dengan kondisi, yaitu n kurang dari 10. Gitu ya. Nah, prosesnya nanti kita akan lihat di dalam tabel perulangan. Oke. Nah, printf it is one ini adalah statement di dalam body for ini. Kalau kita lihat di dalam flowchart-nya, gambarannya adalah seperti ini. Inisialisasi, gitu ya. Misalkan tadi ada n sama dengan 0, gitu ya. Nah, kemudian akan dicek di dalam kondisi yang sudah ada atau sudah dideklarasikan, yaitu kondisinya tadi adalah n kurang dari 10, gitu kan. Jika benar, maka statement di dalam for, kode blok di dalam for itu akan dieksekusi. Setelah itu akan di-increment untuk variabelnya, contohnya tadi n, di-increment. Nah, setelah di-increment nanti akan dicek lagi, sesuai nggak dengan kondisi yang ada. Seperti itu. Kalau hasilnya adalah true, maka akan dieksekusi kode bloknya. Begitu terus-menerus. Nah, kalau sampai dicek ternyata hasilnya adalah false atau salah, maka perulangan tersebut berhenti. Oke. Selanjutnya ada while. While ini adalah mengulangi pernyataan atau sekelompok pernyataan saat kondisi tertentu benar. Nah, pengujian kondisinya itu dilakukan sebelum menjalankan badan perulangan. Oke, jadi while, nah di sini untuk mengecek ya, mengecek kondisinya. Nah, kemudian ini adalah body di dalam while, statement yang akan dieksekusi jika kondisinya benar. Ini contohnya, ini masih mengubah bentuk saja dari contoh for tadi ke contoh while. Jadi while
di sini ekspresinya atau kondisinya adalah N kurang dari 10. Nah, ini statement di dalamnya. Oke. Nah, ini nanti ini kurang nih, seharusnya ditambahkan dengan increment-nya. Seperti itu. Inisialisasinya bisa kita tuliskan sebelum dari while ini. Oke. Nah, ini untuk flowchart-nya. Jadi di sini ada kondisinya gitu ya, kondisi. Jika ini benar, maka kode block-nya akan atau statement di dalam while itu akan dieksekusi. Oke. Nah, kemudian ini sebenarnya ada increment-nya gitu ya, increment, kemudian akan dicek lagi kondisinya sesuai enggak. Seperti itu. Kalau kondisinya true, maka akan dijalankan terus statement yang ada di dalam while. Nah, jika setelah dicek kondisinya adalah salah, maka ini while tersebut akan selesai. Untuk do while, ini hampir sama dengan while, akan tetapi pengujian kondisinya itu ada di akhir perulangan. Ya, jadi do, kemudian ini statementnya. Nah, kemudian di sini diakhiri dengan while kondisi atau while boolean expressionnya. Oke, jadi contoh di sini do, ini statementnya, gitu ya, statementnya. Nah, di sini while, gitu ya, untuk pengecekan kondisinya. Jadi ini adalah contoh bentuk-bentuk dari loop di dalam C. Ada for, ada while, dan juga ada do while. Nah, ini untuk flowchart proses di dalam do while. Jadi kode bloknya dulu dijalankan, kemudian dicek apakah kondisinya sesuai. Jika kondisinya benar, maka akan dijalankan lagi kode blok di dalam do. Seperti itu terus-menerus. Nah, jika kondisinya salah, maka do while akan berakhir. Oke. Nah, untuk ketiga-tiganya itu teman-teman bisa lakukan bersarang. Jadi nested untuk setiap perulangannya. Jadi perulangan bersarang, contohnya di sini adalah for, nested for. Ada for di dalam for, gitu ya. Ada for di dalam for. Oke. Nah, teman-teman perhatikan for ini ya, ini inisialisasinya, kondisinya, increment-nya. Ini di dalam bracket yang paling luar, ini akan menampung statement-statement yang milik dari for paling awal, gitu kan? Jadi for yang di sini ini adalah statement yang dimiliki oleh for yang paling awal. Jadi ketika ini nanti kondisinya true, berarti body ini kan akan dieksekusi. Dimulai dari for ini. For ini akan dieksekusi, gitu ya. Jika for ini benar, nah body untuk for yang di dalam ini akan dieksekusi. Statementnya akan dieksekusi. Seperti itu. Oke. Nah, kemudian jika ini nanti for selesai dieksekusi gitu ya, akan dilanjutkan statement selanjutnya. Statement selanjutnya ini kan juga milik dari for yang di luar. Seperti itu. Begitu juga untuk yang while, sama ya prosesnya. Jadi ini while yang di luar, kemudian di dalamnya kita bisa memberikan while. Dan juga do while. Ini do while yang di luar, di dalamnya kita bisa memberikan do while. Oke. Ini adalah contoh-contohnya, teman-teman nanti bisa coba dengan melihat slide yang sudah saya kasih di drive. Gitu ya. Nah, nanti kita akan coba praktekkan di NetBeans. Akan coba di NetBeans untuk perulangan. Nah, di sini ada flowchart yang menunjukkan proses dari suatu perulangan. Kalau kita lihat di sini ada initial value-nya atau inisialisasinya yaitu C sama dengan negatif 4. Kemudian ini adalah kondisinya yaitu C kurang dari sama dengan 0. Nah, nanti prosesnya adalah jika C itu nanti atau initial value-nya itu nanti akan dicek di dalam kondisi apakah itu kurang dari sama dengan 0. Jika iya, maka body di dalam perulangannya itu akan dilakukan, yaitu di sini statementnya adalah print C. Nah, setelah itu akan dilakukan proses increment atau decrement-nya.
Kalau di sini adalah proses incrementnya, yaitu akan dilakukan J plus 1. Nah, selama ini benar, maka perulangan ini akan terus dilakukan. Gitu ya, akan terus dilakukan. Nah, jika nanti J-nya setelah dicek di dalam kondisi false, hasilnya adalah salah, maka perulangan itu akan berhenti. Gitu ya. Akan praktekkan di dalam kode program ya. int J, kemudian ini adalah inisialisasinya, J sama dengan negatif 4, kemudian kondisinya tadi adalah J kurang dari sama dengan 0, J kurang dari sama dengan 0, kemudian kita berikan incrementnya yaitu J plus plus. Oke, kemudian statement di dalam body for-nya adalah akan dicetak J-nya. Ini ya, kita run, hasilnya negatif 4, negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0 gitu ya. Nah, misalkan di sini kita ubah inisialisasinya di atas negatif 4 gitu ya. Bisa. Oke. Kemudian misalkan di sini incrementnya juga kita pindahkan di dalam body for. Ya. Bisa. Jadi ini adalah bentuk penulisan lainnya. Oke, J sama dengan J plus 1. Ini untuk juga incrementnya. Seperti itu ya. Nah, misalkan biar lebih jelas, kita buat contoh yang lain. Misalkan di sini J, kemudian inisialisasinya J sama dengan 1, kemudian J sampai kurang dari sama dengan 10, J plus plus. Nah, kita lihat berarti ini hasilnya adalah 1 sampai 10 gitu ya. Ini akan di print 1 sampai 10. Nah, kita akan coba lihat untuk bagaimana sih prosesnya gitu ya. Kita akan lihat, kita akan buat tabel perulangannya. Di sini ada J. Kemudian di sini untuk kondisinya kurang dari sama dengan, misalkan ini saya ubah dulu aja ya, 4 gitu. Oke, kurang dari sama dengan 4, kemudian ini cetaknya apa, gitu ya. Nah, kita akan masukkan yang pertama di sini adalah J sama dengan 1. J sama dengan 1 itu akan dicek di dalam kondisi apakah kurang dari sama dengan 4. True ya. Nah, karena true, maka body di dalam for ini akan dieksekusi, yaitu mencetak J. Cetak J yaitu 1. Seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah increment. Increment J-nya menjadi 2. Apakah 2 kurang dari sama dengan 4? True. Ya, karena true maka di sini akan dicetak nilai dari J-nya yaitu 2. Oke. Setelah itu akan dilakukan increment lagi. J-nya di increment menjadi 3, kemudian akan dicek di dalam kondisinya, apakah dia kurang dari sama dengan 4. True ya. Karena di sini true, maka di sini akan dicetak nilai dari J, yaitu 3. Oke. Setelah dicetak, maka akan di-increment lagi, yaitu setelah 3 jadi 4. Nah, sekarang di sini kan J sama dengan 4 ya. 4 kemudian akan dicek apakah dia kurang dari sama dengan 4. Di sini true. Oke. True, maka body di dalam for akan dicetak, yaitu 4. Oke. Setelah itu akan dilakukan increment lagi, gitu ya, increment lagi, yaitu menjadi 5. Sekarang di sini kan J sama dengan 5. Kemudian diperiksa, apakah J kurang dari sama dengan 4. Karena ini false, maka ini selesai. Dia tidak mencetak apapun. Gitu ya. Jadi hasilnya adalah 1 enter ya, 1 enter, 2 enter, 3 enter, 4 enter, sudah nggak ada yang dicetak. Ini adalah contoh prosesnya untuk di dalam tabel
perulangan. Oke, nah membuat perulangan menggunakan while. Masih dengan kasus yang sama itu tadi ya. Oke, while ini adalah proses mengulangi pernyataan atau sekelompok pernyataan saat kondisi tertentu benar, gitu ya. Nah, pengujian kondisinya itu nanti akan dilakukan sebelum menjalankan badan perulangan. Misalkan kita buat di sini INTJ, inisialisasinya adalah 1, J sama dengan 1. Oke, kemudian kita buat while, ekspresinya atau kondisinya adalah J kurang dari sama dengan 4. Body di dalam while-nya, statement di dalam while-nya adalah printf, yang di print adalah J. Oke, nah kemudian di sini inisialisasi ada, kondisi ada, maka yang belum adalah increment atau decrement-nya. Oke, kita run. Ya, hasilnya 1, 2, 3, 4. Sesuai ya, praktekkan untuk yang dual. Masih dengan kasus yang sama. Ini inisialisasinya. Oke, kita akan buat. Nah, dual ini hampir sama ya, seperti while. Akan tetapi pengujian kondisinya itu di akhir badan perulangan. Kalau while ini tadi kondisinya di awal ya. Nah, sedangkan untuk dual pengujian kondisinya itu nanti akan ada di akhir badan perulangan. Oke. Di sini kita akan buat body di dalam do-nya, yaitu statement yang akan dieksekusi adalah printf akan mencetak J, kemudian increment-nya. Nah, di akhir gitu ya, di akhir body perulangannya di sini kita akan buat pengujian kondisinya, yaitu while J kurang dari sama dengan 4. Gitu ya, kita run. Nah, hasilnya 1, 2, 3, 4. Jadi ini tadi adalah contoh perulangan menggunakan for, while, dan juga dual. Kita akan coba buat segitiga siku-siku. Segitiga siku-siku berarti seperti ini ya. Oke. Pertama kita akan deklarasikan variabel apa saja yang nanti akan kita gunakan. Dan di sini tinggi, I, dan J. Oke, ini kita buat prompt ya untuk user memasukkan tingginya nanti. Jadi tingginya berdasarkan inputan dari user. Oke, di scan, dimasukkan ke variabel tinggi. Nah, kita buat untuk for-nya. Oke, for I, inisialisasinya adalah I sama dengan 1, kemudian kondisinya adalah I kurang dari sama dengan tinggi, I plus plus. Nah, di dalam for I ini ada, kita buat for lagi dengan inisialisasi J sama dengan 1. Kondisinya adalah J kurang dari sama dengan I, J plus plus. Jadi di dalam for J itu adalah untuk cetak bintang, gitu ya. Nah, kemudian di sini kita akan tulis statement cetak untuk pindah baris barunya. Oke, coba kita run. Oke, masukkan tinggi 8. Oke. Ini hasilnya segitiga siku-siku, gitu ya. Nah, bagaimana proses perulangannya? Kita akan coba buat di tabel perulangan, gitu ya. Oke, agar tidak banyak kita coba ini kita masukkan tingginya adalah 3 ya. 3. Nah, di sini kita buat tinggi sama dengan 3, kemudian kita tuliskan I untuk nanti menuliskan value dari I.
di mana inisialisasinya dimulai dari I sama dengan 1 ya. I sama dengan 1. Ini kondisi untuk I, yaitu I kurang dari sama dengan tinggi. Nah, ini untuk for C-nya. C diinisialisasi nanti adalah C sama dengan 1. Jadi ini untuk menuliskan value dari C. Kemudian ini adalah kondisi di dalam C untuk mengecek nilai dari C nanti. Apakah benar atau salah. Kondisinya adalah C kurang dari sama dengan I. Kemudian ini adalah cetaknya apa. Nah, ini nanti untuk hasilnya. Mulai inisialisasi dari I, ya, di mana di sini I sama dengan 1. Nah, kemudian akan dicek apakah I itu kurang dari sama dengan tinggi, di mana tingginya adalah 3. Jadi, apakah 1 kurang dari sama dengan tinggi? True. Nah, karena di sini true, maka body di dalam for ini akan diproses, gitu ya. Nah, di mana yang pertama, statement yang pertama adalah for untuk C-nya. Nah, kita akan mulai. C itu diinisialisasi dengan 1. Setelah itu, akan dicek apakah C itu kurang dari sama dengan I. 1 kurang dari sama dengan 1. True ya. Nah, karena true, maka body di dalam C ini akan diproses, yaitu dicetak bintang. Setelah dicetak bintang, maka C itu akan diincrement, gitu ya. C akan diincrement, yaitu menjadi 2. Nah, kita akan cek apakah 2 kurang dari sama dengan 1. Karena ini false, maka di sini body di dalam for C ini sudah tidak dieksekusi. Oke, sudah tidak dieksekusi, berarti yang dilanjutkan adalah statement di dalam body for I. Oke, setelah for ini ada statement print baris baru backslash n, gitu ya. Oke, karena false maka di sini dicetak backslash n. Oke. Nah, di sini tadi I-nya masih true ya. Karena masih true, maka ini akan dilakukan increment menjadi 2. Kita akan cek true hasilnya karena 2 kurang dari sama dengan 3. Kemudian I-nya true, maka body di dalam for I ini akan dikerjakan. Bodinya kan segini ya. Nah, yang pertama, statement yang pertama adalah for untuk C, gitu ya. For untuk C, di mana C sama dengan 1. Kemudian dicek apakah 1 kurang dari sama dengan 2. Ya, true. Karena true, maka body di dalam C dieksekusi, cetak bintang. Oke, kemudian di increment C-nya menjadi 2. C-nya menjadi 2, kemudian dicek. Hasilnya adalah true kan? 2 kurang dari sama dengan 2. True. Karena true, maka di sini dicetak lagi bintang, gitu kan? Nah, setelah itu di increment 3. 3 dicek apakah kurang dari sama dengan 2. Ini adalah false. Karena false, maka body di dalam for C ini tidak dieksekusi, dilanjutkan mengeksekusi statement selanjutnya di dalam body for I, yaitu print backslash n, gitu ya. I-nya masih true, gitu kan? Kemudian di increment jadi 3. 3 apakah kurang dari sama dengan 3? Ya, true. Nah, true, maka dilakukan proses lagi di dalam body for I. Yang pertama adalah statement for C sama dengan for C. Dimulai dari C sama dengan 1. C sama dengan 1 akan dicek apakah 1 kurang dari sama dengan 3. Ya, true. Karena true, di sini akan dicetak bintang. Gitu ya. Di increment menjadi 2. 2 apakah kurang dari sama dengan 3? Ya, true. Karena true, di sini akan dicetak bintang. Oke. Kemudian di increment lagi menjadi 3. 3 kurang dari sama dengan 3? Ya, true. Karena true, dicetak bintang kan? Oke. Kemudian di increment lagi menjadi 4. Apakah 4 kurang dari sama dengan 3? False. Oke, karena false dilakukan proses statement selanjutnya di dalam body I, body for I, yaitu backslash n.
gitu ya. Nah, I-nya kemudian diinkremen lagi menjadi 4. Apakah 4 kurang dari sama dengan tinggi, sama dengan 3? Apakah 4 kurang dari sama dengan 3? False. Oke, karena false maka body di dalam for I ini sudah tidak dikerjakan. Nah, berarti ini hasilnya adalah bintang, kemudian dicetak enter, gitu ya, dicetak menjadi baris baru. Ini adalah bintang-bintang. Backslash n ini adalah enter atau baris baru. Nah, di sini adalah bintang, bintang, bintang. Backslash n, baris baru. Oke, seperti itu ya. Ada yang mengatakan bahwa ini for yang pertama, di mana di sini kita buat variabelnya I ini ya. Ini adalah untuk mencetak barisnya, gitu kan? Tadi backslash n, backslash n, backslash n, jadi baris 1, kedua, dan ketiga. Kemudian untuk yang for yang kedua, ini adalah untuk mencetak bintangnya. Berarti untuk mencetak kolomnya ini ya. 1, kemudian kolom 1, kolom 2, kemudian kolom 1, kolom 2, kolom 3. Seperti itu. Coba ya membuat segitiga sama sisi. Segitiga sama sisi kalau kita gambarkan kan seperti ini. Nah, berarti kita akan mencetak ini baris-baris kosong di sini kan ya, dan juga segitiganya ini nanti, yaitu dengan menggunakan bintang. Kita akan coba langsung saja. Yang pertama, kita akan deklarasikan variabel apa saja sih yang nanti akan digunakan. Misalkan di sini tinggi I, J, dan juga K. Kemudian kita buat prompt agar user bisa memasukkan tingginya. Oke, sekarang kita akan buat untuk barisnya ya. Barisnya terlebih dahulu I1 sampai dengan inputan user kondisinya. Nah, kita akan cetak dulu untuk yang baris kosong tadi ya. Oh, ini dari J1 sampai J kurang dari sama dengan inputan user dikurangi dengan I. Oke, ini akan kita cetak spasinya. Nah, selain mencetak spasi, kita kan juga mencetak bintangnya ya. Itu for K sama dengan 1 sampai K. Bintang ya. Oke, di sini kita akan cetak barisnya. Benaran? Nah, kita bisa lihat di sini ada segitiga sama sisi. Jadi yang pertama, for yang pertama ini adalah untuk nanti barisnya ya. Baris barunya. Kemudian for J yang ini ada di dalam for I. Ini untuk mencetak spasinya ini. Baris kosongnya ini. Oke. Dan kemudian for K ini juga ada di dalam for I. Oke. Ini untuk mencetak bintangnya. Nanti teman-teman bisa coba untuk membuatnya di dalam tabel perulangan untuk mengetahui bagaimana sih prosesnya. Gitu ya.